Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ibn Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min sadi al-firadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Allah Ta'ala, wabil khusus pengurus Masjid Al-Istiqamah beserta jajaran, mudah-mudahan selalu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terus berdakwah mengikuti daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tema pada subuh kali ini intisari ilmu. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali dijelaskan khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ah. Intisari daripada ilmu, duduk di majlis ilmu kita mendapatkan ilmu. Apa intisarinya? Anta alamat ta'ah wal ibadah. Kamu mengetahui taat kepada Allah dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang ini orang yang duduk di majlis ilmu akan tetapi hatinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya semakin berbeda. Duduk setiap harinya di masjid, di majlis ilmu, akan tetapi hatinya tidak bisa membersihkan daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal intisari khulasatul ilmi adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana penghambaan sejati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini mendapatkan ilmu, tatkala kita tahu dengan ilmu tersebut maka kita amalkan. Makanya teringat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, an-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya celaka, illal abidun, terkecuali mereka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat yang sering kita baca dan mungkin sering kita dengar, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu sudah menjelaskan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, terkecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengerjakan amal soleh, perbuatannya baik, dan juga saling menasehati satu sama lain, bukan saling mencaci ataupun saling mendengki satu sama lain, akan tetapi mereka saling menasehati, saling mengingatkan. Apalagi mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, manusia itu celaka
terkecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu kulluhum halka illa al-abidun wal abiduna kulluhum halka. Begitupun orang yang ibadah, kata Nabi Muhammad, mereka celaka. Illal alimun, terkecuali mereka paham dengan ilmu-ilmu yang mereka kerjakan. Mereka sholat paham dengan rukun-rukun sholat. Mereka zakat paham bagaimana siapa yang berhak menerima zakat. Mereka paham bagaimana cara mereka membaca Al-Quran, paham dengan ilmu tajwid dan yang lainnya. Setiap mereka beramal, mereka memahami amalan mereka. Mereka tahu dengan rukun dan syarat-syarat supaya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi melanjutkan, wal alimuna halka. Begitupun orang yang berilmu, mereka pasti celaka. Illal amilun, terkecuali mereka mempunyai ilmu, mereka mengamalkannya. Hanya sebatas mempunyai ilmu saja tapi tidak diamalkan ilmu tersebut, ini pun sama. Orang yang celaka yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita mendengar daripada nasihat ulama, kita mendengar daripada nasihat orang-orang soleh, maka seketika kita amalkan. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, sebelum mereka menjelaskan bab tentang ilmu, bab tentang sedekah, bab tentang yang lainnya, mereka sebelum menjelaskan tersebut, mereka mengerjakan daripada amalan tersebut, sehingga mereka termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan. Seperti orang tahu hukumnya ibadah, sholat 5 waktu ini wajib, sehingga orang yang meninggalkan dia dosa besar. Maka orang yang mendapatkan intisari daripada ilmu, mereka mengetahui atau mereka meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan sholat 5 waktu, sehingga ketika mereka meninggalkan satu sholat di dalam kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa merugi. Mereka merasa bahwa diri mereka merasa bersalah, sudah meninggalkan daripada kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketahuilah, orang yang merasa bersalah dan mereka terus meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian wal amiluna halka, dan orang yang dia mengerti, dia paham ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, itu pun bisa celaka. Illal mukhlisun, terkecuali mereka ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat ibadah kalau kita pengen diterima, pertama kita harus mengerti bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya yang kita kerjakan. Kemudian setelah kita mendapatkan tahu dengan ilmu tersebut, kita mengamalkannya, mengerjakannya. Sesuatu tersebut harus mendatangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mendatangkan ikhlas. Salat kita harus mendatangkan keikhlasan. Zakat, sedekah, menolong sesama, itu pun sama, harus kita mendatangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tidak ikhlas, pengen dipuji atau yang lainnya, ini sesuatu yang tidak ada pahalanya sedikit pun. Sebab orang yang layak balul amal, kata Nabi Muhammad, illa ma khalasa, tidak akan diterima amal perbuatan baik terkecuali dia mendatangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam,
anna ta'ah wal ibadah mutaba'atu syari'i. Ketahuilah sesungguhnya taat, ketaatan kita kepada Allah dan penghambaan sejati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaba'atu syari'i, mengikuti daripada syariat, hukum-hukum yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil awamiri wan nawahi, di dalam perintah-perintah dan juga di dalam larangan-larangan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan juga takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjalankan perintah Allah harus dengan syariat. Menjalankan perintah Allah harus dibarengi dengan syariat, dengan ilmu. Kemudian juga daripada meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama, harus dibarengi, harus diawali dengan ilmu syariat, ilmu daripada ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil qauli wal fi'li, daripada perkataan kita ataupun daripada ucapan kita ataupun perbuatan kita, semuanya harus mengikuti daripada syariat ibadallah. Kemudian yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida'i syar'i. Setiap ucapan dan juga perbuatan dan juga meninggalkan sesuatu yang mana perilaku tersebut, perbuatan tersebut, ucapan tersebut biqtida'i syar'i, mengikuti daripada syariat Islam. Kalau kita enggak duduk di majelis ilmu, enggak pernah duduk di majelis ilmu, enggak enggan untuk duduk di majelis ilmu, bagaimana kita mau paham tentang syariat ibadallah? Bapak-bapak enggak bakal paham syariat, ibu-ibu pun sama kalau kita tidak duduk di majelis ilmu. Makanya ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama law sumta yaumal 'id wa ayyamat tasyrik takunu 'asiyan. Sebagaimana orang yang ibadah kepada Allah, dia puasa di hari lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian dia di hari tasyrik dia puasa. Puasanya bagus, akan tetapi waktunya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasa yang bagus menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasanya bukan dari hari yang diperbolehkan. 6 hari atau 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Idul Adha, Lebaran, Idul Fitri dan juga Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Ini yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw shallaita fi thawbin maghsubin, atau orang dia salat, ketika dia salat pakaiannya hasil mencuri, atau beli barangnya dari hasil main judi masalah. Ini bajunya jadi haram, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengamalkan perbuatan yang baik tersebut, tahu antara halal dengan haram, mereka yang belajar ilmu, yang mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan-lisan para ulama, lisan-lisan para asatid, lisan-lisan para kiai, para habaib. Maka kita kalau kita duduk di majelis ilmu, kita tahu bagaimana syariat yang diajarkan atau yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana suratu ibadati ta'samu, gambarannya ibadah, akan tetapi dia bukan ibadah. Ya, dia bukan mendapatkan pahala dari Allah, melainkan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tanpa ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa disertai ilmu, a'maluhu, amalannya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu, pentingnya kita belajar agama,
supaya kita tahu antara halal wal haram. Dan kemudian yang bagi laka ayyuka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisari. Penting atas kalian itu ada ucapan kamu dan perbuatan kamu muwafiqan lisyar'i, menyamai sama dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ad-da'wah bila dalilun batilun. Orang yang berbicara tanpa dengan dalil maka ucapannya tidak diterima. Ketika dia berbicara ya dengan dalil Al-Quran, hadis atau ijma' ulama, maka itu diterima. Akan tetapi ad-da'wah bila dalil batil, orang yang berbicara tanpa dengan ilmu tidak akan diterima. Terus kemudian izil ilmu wal amal bila iktida'i syar'i dolalatun. Kata Imam Ghazali, ya, jikalau ilmu dan amal perbuatan bila iktida'i syar'i, ya, tidak dibarengi dengan syariat, dolalatun, maka sesat. Salat nggak tahu hukum-hukumnya, ya ikut-ikutan doang. Allahu Akbar, udah Allahu Akbar, baca apa nggak tahu. Orang baca Fatihah dia nggak, dia malah ngelamun baca yang lain. Karena ngikut-ngikut doang, nggak belajar, nggak belajar, nggak bertanya sama orang-orang soleh, nggak bertanya sama orang yang tahu. Maka amalan tersebut dolalah, sesat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang sekarang yang lagi viral nih, orang-orang Syiah. Itu orang Syiah itu mereka orang-orang yang aliran-aliran yang sesat. Kenapa sesat? Sebab mereka azannya sudah diganti. Kemudian mereka ada nanya pernikahan boleh lebih dari 4 dan yang lainnya. Ini ajaran-ajaran yang tidak ada, yang tidak dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran seperti itu, ibadallah. Maka di akhir zaman itu, kata Imam Haddad, akhir zaman itu ada 73 golongan. Ya, bakal banyak, ya, daripada kelompok-kelompok sampai 73 kelompok. Kalau sudah ada 73 kelompok, itu sudah selesai. Siapa yang selamat? Yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, mudah-mudahan kita termasuk ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ilmu dan amal tidak menyamai dengan syariat, dia tahu ilmu amal tapi ilmunya bisa dibeli dengan jabatan, ilmunya bisa disogok dengan harta, ilmunya bisa disogok dengan yang lainnya, maka ini dolalatun, sesat. Qulil haq walau kana murra, ucapkan walaupun itu pahit. Yang haram, ini mah enggak. Yang tadinya haram dikasih duit, diamplopin jadi halal. Ini ilmu yang tidak mengikuti syariat, dolalatun, maka sesat. Ilmunya dibeli, ya, stempelnya bisa dibeli, ya. Walhasil ini seperti ini adalah kesesatan, ibadallah. Wa yanbaghi laka alla tagtarru bisathi. Dan penting juga atas kalian tidak tertipu dengan omongan-omongan aneh. Banyak sekarang ini orang-orang yang pinter, dia bisa ngobatin, akan tetapi ilmu agamanya tidak ada. Dia tahu dia pinter, sampai sekarang ini banyak yang dipanggil ustadz, banyak dipanggil kiai, karena dia bisa ngobatin. Ketika dia ngobatin orang harus tahu bagaimana tata caranya, bagaimana syariat, bagaimana cara pengobatannya. Ini banyak yang kita datangin pengobatannya persis sama pengobatan dukun, akan tetapi dia dibilang ustadz begitu. Ini bukan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mendengar omongan yang aneh-aneh. Ikutin, duduk di majelis ilmu, duduk di tempat-tempat yang mulia, mengikuti daripada ucapan-ucapan para ulama yang betul-betul mustaqim,
yang lurus sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana guru tersebut yang dikatakan oleh Al-Imam Bagir, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada guru maka aku tidak tahu Tuhanku. Murabbi itu orang yang membawa kita kepada kebaikan. Orang yang membawa, guru yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru yang mengenalkan kita kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattamati, ya, atau ucapan tentang keanehan-keanehan. Ada juga orang belum punya ilmu, dia udah bisa aneh-aneh. Saya pernah dapetin orang ilmunya nggak ada, tapi dia udah kayak kelas wali katanya. Sampai diceritain katanya sama orang pengikutnya, Ustadz ini orang soleh banget, ini wali. Dulu saya mau ke Cirebon, saya lagi di Jakarta, dia ditelepon guru saya, dia adanya di Bangka Belitung ya, kan jauh tuh. Saya siang mau jalan ke Cirebon, ya nyampe malam atau sore begitu, badal maghrib. Saya jalan dari sini, itu subhanallah, guru saya tiba-tiba udah pakaian rapi di Cirebon. Ya dari Bangka kayaknya terbang tuh dia, bukan dari Bangka terbang, emang dia kagak kemana-mana, adanya di mana? Di Cirebon. Yang dia diam, udah rapi Pak Ustadz. Ada orang yang aneh sampai dia percaya. Ada orang sekarang yang diam, ilmunya kagak ada. Ya diam, sekali ngomong dipercaya, ya sekali ngomong dipercaya, tanpa dia mengetahui syariat Islam. Ilmu fikihnya nggak ada, hadisnya kagak hafal, Al-Qur'annya bacaannya masih belepotan. Akan tetapi ini orang sudah dijadikan guru dan orang ini sudah dikatakan wali. Ini zaman sekarang banyak seperti itu, keanehan-keanehan. Banyak orang yang dia zikir sama Allah, ya dia zikir, ikut zikir kemana-mana 12 jam, 13 jam. Saya pernah ikut ke ngisi di Pondok Pinang tuh. Dia zikirnya kuat dari jam 7 sampai jam 10. Jam 7 pagi sampai jam 10 tuh zikir. Ya Latif, ya Latif, la ilaha illallah. Tuh zikir. Kagak ada yang tidur, saya doang yang tidur. Yang lainnya kagak tidur. Akan tetapi sholatnya belum paham, ibadahnya belum paham, puasanya apa itu puasa dia juga belum paham. Dia hanya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat dulu, ilmu fikih dulu kita belajar, baru kita setelah kita paham tentang ubudiyah, tentang ilmu fikih keseharian supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suka aneh. Akhirnya dia bikin pengobatan, ya. Bikin pengobatan, akhirnya ngomongnya aneh-aneh. Ini ada ini, ini ada ini, ini ada ini, mitnah orang, mitnah ini. Akhirnya yang diobatinya mati, ya. Ini sering terjadi. Maka jangan mendengar seperti itu. Ya, suluki sufiyah, orang-orang yang sufiyah, yang ilmu-ilmu tasawuf, para wali beda. Kalau para wali memang ilmunya sudah memadai. Dia sudah hafal ribuan hadis, dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah paham tentang ilmu-ilmu agama. Mereka zikir kepada Allah, maka mereka diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka dari kecilnya belajar agama. Enggak tiba-tiba dia langsung, ya. Akhirnya kalau langsung ngaku malaikat nanti. Ada yang ngaku Allah, ngaku Tuhan. Ngaku apa lagi? Yang sekarang baru-baru ngaku apa? Ngaku Nabi. Ya, banyak sekarang. Orang ngaku Nabi, ngaku Tuhan, ya. Ngaku Tuhan, ya, namanya si Agus, ya Tuhan Agus. Tukang mebel, ya kan. Walhasil seperti itu. Dia zikir terus, akhirnya ada hatib, ada suara, mimpi, usus saya suara. Udah ente gak usah ibadah lagi, akhirnya gak ibadah. Akhirnya dia ngelantur, ya. Akhirnya dia stres, ngaku Nabi. Jangan sampai seperti itu. Kita ikuti proses ibadah,
Ikuti ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian li'anna suluk hadhihi tariq yakunu bimujahadah. Karena sesungguhnya penempuhan jalan yang tadi disebutkan orang-orang para wali itu mereka tidak mudah, yakunu mujahadah. Mereka itu berijtihad, berjuang dari kecilnya itu belajar. Dari kecilnya itu benar-benar mereka menimba ilmu. Pondok-pondok di pesantren, mondoknya benar. Nggak kayak kita, mondok baru setahun 2 tahun pulang akhirnya. Mereka sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan saya punya guru di Solo, Habib Idrus, itu mondok di sana sekarang udah 40 tahun, di Mekah belum pulang-pulang. Mereka sudah enak dengan ilmu, lazatil ilim. Mereka sudah enak dengan baca Quran. Mereka sudah jadi halawah. Banyak ulama-ulama yang tidak menikah, sebab dia udah apa? Udah tergila-gila dengan ibadah kepada Allah. Kalau kita mah nggak nikah karena apa? Kalau nggak laku, nggak punya duit, ya. Kalau ulama enggak, mereka emang sudah cinta. Ya, Imam Haddad, mereka sudah hafal kitab Muwatta, hafal daripada Al-Quran. Mereka setiap harinya belajar ilmu. Omongan mereka, obrolan mereka tentang ilmu-ilmu semuanya, mutiara-mutiara, hikmah-hikmah. Ya, beda dengan kita. Maka mereka orang-orang yang soleh itu mujahadah, berjuang. Enggak tiba-tiba setahun 2 tahun ikut zikir langsung jadi, ya, jadi punya karomah, punya mukjizat. Walah, emang siapa kita? Mukjizat diberikan kepada Nabi, kita bilang mukjizat palalu itu mah. Mukjizat enggak seperti itu. Kebiasaannya karena dia tidak belajar ilmu agama, hanya terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Zikir itu untuk menenangkan hati kita, ya. Kita zikir setiap hari ba'da shalah, di jalan. Akan tetapi menguatkan iman kita itu adalah ilmu agama. Ini kalau kita enggak disiramin hati kita dengan ilmu agama, nih hati bakal apa? Bakal keras, qalbun qasi, hatinya bakal keras ibadallah. Maka oleh karenanya ikutin jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi belajar ilmu, bagaimana kekurangan ibadah kita supaya semakin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, infak kita, semua ibadah kebaikan kita, cari bagaimana syarat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sembarangan. Mujahadah wa qat'i sahwatin nafsi, dan juga orang-orang yang jadi wali, yang punya karomah, yang punya keanehan-keanehan yang luar biasa, itu mereka itu memutuskan sahwatun nafsi, enggak ada sahwat. Beda sama kita, ya. Di rumah udah ada, lihat ke belakang dikit, ya, ada cakapan, dilihat juga tuh, ya. Terus dilihat, itu seperti itu. Mereka udah nggak ada syahwat, nggak ada yang namanya mereka ingin melihat perempuan, kagak ada. Yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, lazatil ilmi, kelezatan di dalam ilmu. Ini harus mujahadah, nggak setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun begitu. Dan memang harus dijaga mata kita, gud absarakum, harus dipejamkan mata kita. Jangan ngelirik, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu mereka seperti itu ibadallah. Terus kemudian waqatlis hawaha, dan membunuh daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu amarahnya dihilangkan. Bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Artinya dengan olah jiwa, menahan, ya, enggak keluar kayak ada tuh waliullah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, di antaranya beliau pernah didatengin oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu beliau punya anak itu 15 tahun sampai sekarang enggak keluar dari kamarnya. Jadi 15 tahun dia olah jiwa. Artinya dia bisa riyadhah, dibekali dengan ilmu. Dia udah lajat Allah. Nanti udah beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun baru mereka berdakwah.
Itu nggak bisa dia ganggu, dan di dalamnya itu ya nggak ada apa-apa. Ya ada kamar mandi, nggak ada makanan banyak, enggak. Dia nggak keluar pokoknya di situ sendiri. 15 tahun belum keluar juga. Ya, daripada keturunan beliau adanya di Malang. Itu mereka seperti itu, bil mujahadah, bukan enak-enakan, enggak maksiat, mereka enggak pegang handphone. Mereka apa namanya? Enggak ngobrol gilwal gol, kagak. Mereka hilangin semua yang tidak bermanfaat. Mereka holwat. Dan holwat ini sebelum mereka holwat harus mempunyai ilmu agama, paham dengan syariat. Itu seperti itu. Terus kemudian la bitamati wat tarahati. Tidak dengan aneh-aneh dan juga tentang hal-hal yang gaib, nggak bisa. Makanya jangan pernah mengatakan nih orang ini, oh ini wali, ini nggak bisa. Sebab kewalian itu tidak diketahui, la ya'riful wali ilal wali. Orang kalau wali ketahuan kewaliannya biasanya meninggal. Ya udah cepat meninggal kalau kewaliannya udah banyak orang yang tahu. Para wali seperti itu. La ya'riful wali ilal wali. Setelah meninggal baru ketahuan walinya, ibadahnya. Tuh orang dulu ketahuan ibadahnya setelah meninggal. Kalau kita ibadahnya pengen di update status setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak. Udah meninggal, oh ternyata nih ngarang kitabnya banyak ya. Sampai diamalin kitabnya oleh santri-santrinya, oleh jamaahnya begitu. Ya, seperti Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau di malam hari beliau sedekah sir. Ya sedekah yang nggak ada yang tahu. Beliau bawa semuanya tuh taruhin di rumah-rumahnya. Udah kelar taruhin di rumah-rumahnya, udah meninggal baru ketahuan. Pas ada yang mandiin, nih ada bekas apanya? Bekas apa namanya? Mikulnya tuh beras. Seperti itu. Itu orang-orang soal enggak, kita mah sedikit aja udah rame, sedikit di-upload status, ya kebaikan di-upload status. Tapi tergantung niat sih memang. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan niatnya mengajak supaya orang bisa belajar, ya, bisa mereka menuntut ilmu. Terus kemudian wa'lam annal lisan mutlaqa. Sesungguhnya lisan ini memang terbuka, ngomong apa aja bisa. Namanya lisan. Wal qalba mutbaqa. Dan hati ini tertutup, tidak bisa terlihat. Mamlu abil ghaplati, dipenuhi dengan kelalaian, wasahwati dan sahwat. Manusia itu sifatnya memang dipenuhi dengan kelalaian. Pengennya itu nongkrong, pengennya itu baca Al-Quran itu malas. Baca Al-Quran 1 jam ama ngomongin orang 2 jam, ya. Itu 2 jam masih betah, masih terus. Tapi kalau Al-Quran 1 jam udah kayak 1 hari kagak kemana-mana. Lama amat nih baca Al-Quran. Biasanya seperti itu. Karena memang dari sifat manusia. Maka tadi orang yang menjadi wali, yang mempunyai karamah, mereka itu mujahadah, berjuang betul-betul. Kita baru baca Quran sebentaran aja udah. Jangankan baca Quran, habis sholat aja langsung kita berjalan. Nggak mau baca doa dulu, nggak mau istighfar dulu, ya, nggak mau baca-bacaan dulu, zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau habis assalamualaikum langsung jalan, itu takutnya masuk dalam ucapannya ulama, man taraka wirdan fahuwa kirdan, ya, man taraka wirdan fahuwa kirdun. Orang yang meninggalkan zikir setelah sholat, ya, maka dia monyet, ya, kera gitu kan. Khawatir seperti itu, ya. Makanya dulu ada waliullah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habzi. Itu beliau ketika satu kampung, dia assalamualaikum warahmatullah, ngelihat monyet semua, assalamualaikum warahmatullah, monyet semua. Akhirnya dia pindah ke gunung. Di gunung dia bikin kampung ternyata. Sampai sekarang gunungnya jadi tempat santri, ada di Bogor situ. Itu seperti itu, karena orang udah sholat langsung apa? Pulang. Udah sholat langsung pulang, nggak baca wirid dulu istighfar dulu, santai dulu, ngadep sama Allah. Ya baca, keluarin, kalau bacaan itu keluarin, jangan di dalam hati. Astagfirullahaladzim, mau keras mau pelan dikeluarin gitu. Itu namanya talaffuj, mengucapkan lafaz Allah, jangan di hati. Ya kalau di hati mah nih niat baca astagfirullahaladzim begitu. Terus kemudian
bil ghablati was-sahwati alamatus saqa fa ijalam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah fala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Orang yang tandanya orang yang celaka, dia yang tidak bisa membunuh hawa nafsunya dengan mujahadah, dengan perjuangan, ya, bisidqil mujahadah, dengan betul-betul berjuang. Supaya apa? Supaya bisa membunuh hawa nafsu. Fa inna amarati bisu'i ma ta'adhat min jahliha binajiri saybi wal harami. Saybi wal harami. Harus dihilangkan, dibunuh nih hawa nafsu kita. Jangan sampai nih hawa nafsu terkadang bawanya enggak kebaikan. Jangan sholat, udah terusin aja nih. Las ini mobil terusin, las besi terusin. Terus udah dagang aja, nanti sholat mah gampang. Nah, ini harus kita bunuh. Gampang-gampang, udah sholat dulu. Kalau bawa mobil di jalan tol, ya, udah azan depan rest area, kalau nggak ada penting-penting amat, belokin aja ke rest area, sholat dulu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusin, akhirnya nanti kita kecelakaan, nggak tahu umur kita, maka yakin meninggalnya wallah alam bisawab, selamat atau tidak nggak tahu. Kita harus bisa membunuh apa? Membunuh hawa nafsu kita. Mengaji apa kagak? Ngaji udah, bismillah. Hujan pakai payung. Oh, nggak ada payung, pakai mantel. Nggak ada mantel, pakai helm aja, kepalanya biar nggak kehujanan. Khawatir kalau kehujanan, pilek, sakit, nanti di swab positif lagi aja, nanti bahaya. Ya, pakai masker, pakai apa namanya, helm. Apa aja banyak caranya kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian, maka kalau orang tidak bisa membunuh hawa nafsunya dengan betul-betul dia berjuang, fala yahya, maka tidak akan hidup qalbuka, hatinya tidak bakal hidup. Kalau tidak bisa membunuh daripada hawa nafsu kita, bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna ba'dha masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabah. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian daripada masalah-masalah tadi yang ditanyakan kepada Al-Imam Ghazali dari satu muridnya, la yastaqimu, tidak akan dikemukakan jawabannya bil kitabati wal qauli, tidak bisa dikemukakan jawabannya dengan tulisan dan jangan juga ucapan. Sebab kenapa? Ma'rifah itu, kelezatan itu adanya di dalam hati, tidak bisa diucapkan. Kalau udah seneng hati ini, rasa begitu. Ya, kayak kita nih, kata orang tuanya, lu ini aja, ini mah dia mah udah ke depannya, ente udah bahagia, ini udah itu. Anaknya demen sama yang atunya, dia udah pacaran. Kira-kira mau nggak disuruh sama orang tuanya? Kagak mau, sebab udah rasa. Ini orang kalau sudah lajatil ilim, sudah dia senang sama ilmu, sudah senang sama ma'rifah, senang sholat jamaah nih, kayak kita nih orang nih, udah senang jamaah, nggak bisa kalau ninggalin berjamaah sholat itu bagaimana gitu. Nah, berarti di sininya hatinya sudah ada lazat, kenikmatan di dalam sholat berjamaah. Nggak bisa nggak bisa diucapkan. Rasanya itu nggak bisa kita ucapkan, nggak bisa kita ungkapkan, dan nggak bisa kita tulis. Yang tahu hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ma'rifah, ya, kecintaan, kesejukan. Antablugotil kalhalah ta'rif. Kalau kamu sudah sampai kepada itu, apa namanya, keadaan ma'rifah ataupun lajatil ilmi, maka kamu ta'rif, maka kamu bakal tahu, oh ini begitu. Akan tahunya dengan sendirinya, kelezatan ilmu dengan sendirinya. Yang penting kita terus berjuang, bisa membunuh hawa nafsu kita supaya kita tetap semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hiya wa illa fa ilmuha minal mustahilat. Maka kalau tidak itu, maka dia tidak mengetahui dan tidak mustahil, li'annaha zauqiyatun, karena sesungguhnya daripada rasa tersebut, lajat tersebut adalah zauq, merasakan hati kita. Wa kullu ma yakunu zauqiyatan la yastaqimu wasfu bil qaul kahalawati. Tidak bisa yang namanya zauq, perasaan, la yastaqimu, dikemukakan dengan ucapan. Seperti contoh kahalawatil halwi, seperti rasa yang manis. Itu rasanya apa? Manis. Kalau belum dicoba, belum ngerasain, harus diapa dulu?
dicoba dulu, oh manis benar. Harus dijawab dulu, nyampe dulu ke mulut baru terasa. Wa miraratil murri, dan juga seperti pahitnya rasa pahit. Obat pahit, itu obat pahit. Belum ngerasain, belum pas. Coba dulu kita cobain, kalau pahit kita udah makan baru kita bisa merasakan. Itu yang namanya ma'rifah, yang namanya kelezatan dalam ilmu. Illa bidzauqi, ya. Kama huqiya anna ininan, sebagaimana diceritakan, dihikayatkan ada satu ininan, ya. Ininan itu orang yang lemah syahwat. Namanya bahasa Arabnya apa? Ininan, lemah syahwat, ya. Lemah dia mah, ya. Ininan lemah syahwat. Kataba ila sahibi, dia menulis tuh yang lemah syahwat itu kepada sahabatnya. Lahu an aribni lajjatal mujamaah kaifa takun. Kata dia, kasih tahu aku dong bagaimana enaknya berhubungan suami istri, kata dia. Bagaimana enaknya, dia kirim surat si ini orang yang lemah syahwat kepada orang temannya yang sudah menikah. Bagaimana nikmatnya? Ya mujamaah jima katanya. Kata begitu ditulis lagi, dijawab, kata balahu, menulis temannya, fi jawabihi ya fulan inni kuntu hasibtuka ininan faqat. Kata dia menjawab, wahai fulan, sesungguhnya aku ini ada, ya, hasibtuka, ya, mengetahui kamu tuh ininan, yaitu lemah syahwat, faqat doang. Dikira kamu lemah syahwat doang. Wal an arabtu, sekarang aku tahu annaka ininan wa ahmaq. Sesungguhnya aku tahu sekarang kamu itu bukan inin juga, lemah syahwat juga, dan juga ahmak. Ahmak itu dungu, ya. Nanya seperti itu karena nggak bisa diceritakan, ya. Lianna hadhil lajat zauqiyah, karena sesungguhnya daripada lajat, ya, bersetubuhnya suami istri itu nggak bisa diucapkan dan nggak bisa ditulis, ya. Zauqiyatun, rasa. Intasil ilaiha ta'rif, kalau kamu sudah nyampe baru kamu bakal mengetahui apa rasanya, begitu. Kira-kira begitu, ya, orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lajatnya dalam ma'rifah kepada Allah. Wa illa la yastaqimu wasfuha bil qaul wal kitabah. Kalau tidak bisa kita menggambarkan sifat-sifatnya dengan ucapan dan dengan tulisan. Kemudian ba'du masailika min hajil qabil wa amma ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab. Kemudian ada qad wajaba ala salik arba'ah, orang yang kalau mau menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia menjadi orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, arba'atu umurin, ada 4. Jika orang kalau sudah pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini 40 tahun ke atas. Ya boleh sih, masih muda juga. 40 tahun ke atas udah siap-siap, ya. Bukan yang dipikirin bukan dunia lagi, akhirat yang dibanyakin. Dunia hanya untuk apa? Modal hidup aja. Terus kemudian ada 4. Al-amrul awal, perkara yang pertama itu kalau kita pengen salik sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan daripada kenikmatan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa lepas i'tiqadun sahih, keyakinan yang benar. La yakunu fihi bid'atun, tidak boleh adanya bid'ah, ya, sesuatu yang tidak sahih. Wa tsani taubatun nasuh, yang kedua harus taubatan nasuh, tobat yang enggak kembali lagi. Dulu kita pernah maksiat, tobat kepada Allah, enggak kembali lagi kepada maksiat, namanya taubatan nasuh. La yarji'u ba'daha ila zallati, tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga istirdaul husum. Istirdaul husum, meminta, ya, kerelaan, meminta maaf kepada saudara yang bersangkutan. Artinya kita punya salah, harus minta maaf dulu. Namanya hak adami. Kita punya dosa sama Allah, tinggal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa sama si fulan harus minta maaf dulu. Ana minta maaf ya, dulu ana ngomongin ente, ya, ana minta maaf, harus ngomong mulu gitu dulu. Ya Allah, saya punya dosa, kemarin saya ngomongin tetangga saya, ya Allah ampuni dosa saya, enggak diampuni sama Allah. Kata Allah, kamu belum minta maaf sama yang bersangkutan.
mencuri hak orang lain nggak diganti, dosa. Minta maaf sama Allah nggak bisa, harus ditunaikan dulu. Berapa kita nyuri? 20.000, kita ganti 20.000, baru kita minta ampun sama Allah, selesai. Punya hutang, bayar hutangnya. Jangan hutang kagak dibayar, ya. Galakan yang nagih apa galakan yang hutang? Galakan yang nagih. Kalau kita punya hutang nih, galakan yang nagih apa galakan yang hutangnya? Yang hutangnya galakan sekarang, ya. Yang hutangnya udah kayak preman, kita mah biasa aja, ya. Walhasil seperti itu. Minta maaf kalau kita punya salah, baru orang bakal suluk nyampe jalan kepada Allah. Kemudian tahsilu ilmi syariah qadra ma tu'addu bihi awamirillah. Kemudian menghasilkan daripada ilmu syariat. Dia kalau suluk nyampe jalan kepada Allah, benar-benar ini orang punya karamah, punya keanehan yang luar biasa, wali lah bisa dikatakan. Ini orang-orang yang harus paham, mendapatkan atau menghasilkan daripada ilmu syariat. Harus kudu paham dulu syaratnya. Jangan kayak seperti kita begini, kita mah hamba yang dhaif, hamba yang banyak dosa. Makanya terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u tahsilul ilmi, ya, menghasilkan ilmu syariat. Kudu ada ilmu syariat dulu, ya. Tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takunu bihi najatan. Maka kamu kalau sudah seperti itu bakal selamat, benar-benar selamat. Terus kemudian hukia, terakhir dihikayatkan, anna Shibli rahimahullah, sesungguhnya ada satu Imam Shibli, semoga merahmati Allah Subhanahu wa taala, khadama 400 ustadin. Dia ngabdi, ya, sama 400 berapa? 400 guru. Dia belajar sama 400 guru. Ya, kita belajar sama berapa guru? Kehitung ya guru kita mah, ya. Kita belajar sama 400 guru nih. 400 guru. Waqala, dan dia berkata, Imam Ash-Shibli, qara'tu 4,000 haditsin. Kata dia, aku telah membaca 4.000 hadis. Kita baru berapa baca hadis? Baru berapa baca hadis kita? Ya, 40 hadis sudah hatam belum? Hadis arba'in belum juga, ya. Ada terjemahannya tuh, ya. Hadis arba'in kalau bisa mah dia kalau mau ceramah nih, tausiah, tinggal ngapalin aja hadis arba'in, hafal aja hadis arba'in itu, udah gagah, udah, ya. Pakai imamah, pakai apa, udah bisa, udah. Hadis arba'in Nawawi tuh, Imam Nawawi, hadis arba'in Nawawi, dihafalin tuh, ya, biar hafal. Ini mah udah baca berapa hadis? 4.000 hadis dan hafal 4.000 hadisnya. Kita hafal hadis berapa? Hadis ada yang 40 hadis, ya, ada yang hafal? Nggak ada, ya. Ini 4.000 hadis, ya Allah, Imam Shibli. Kemudian summa tartu minha, dipilih tuh hadis yang 4.000 itu. Wahidin aw amiltu bihi, dipilih dari 4.000 hadis itu satu doang yang diambil sama dia, yang dibalik-balik, yang diulang-ulang, yang diingat-ingat satu hadis, ya. Kemudian wa amiltu, dan aku mengamalkannya satu hadis tersebut. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku melepaskan sisanya daripada hadis tersebut. 4.000 diambil satu, jadi sisanya berapa? 3.999. Enggak, dia udah yang baca satu, yang diamalin satu hadis dari 4.000 hadis tersebut. Kemudian ta'ammaltu fawajadtu, ya, satu hadis ini direnungi sama Imam Shibli. Fawajadtu, maka aku menemukan, kata Imam Shibli, khalasi, ya, khalasi wa najati, penyelamatan dan juga keselamatan dari satu hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan ini hadis tersebut adalah mengetahui ilmu awal dan ilmu yang akhir. Kulluhu mundarijan, ya, semuanya yang satu hadis ini tersangkut kepada amalan-amalan hadis-hadis daripada yang lain. Faktafaitu, maka aku cukup dengan satu hadis ini bihi. Apa hadisnya?
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi. Hadisnya satu nih, yang Imam Sibli renungin, yang Imam Sibli amalin, yang Imam Sibli selalu diulang-ulang hadis ini. Qala li ba'di ashabi, Nabi Muhammad pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, sebagian daripada sahabat Nabi Muhammad, i'mal lidunyaka, beramalah untuk dunyamu, biqadri maqamika, ya, dengan seukuran posisimu, ya, dengan seukuran posisi kita. Kebutuhan mobil berapa? Satu, udah satu gitu. Kita butuhnya dua, udah dua. Kita butuhnya tiga, udah tiga. Jangan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Harus biqadri maqamika, dengan kebutuhanmu. Maka Imam Sibli, saya butuh satu-satu. Saya butuh makan sehari 3 kali, udah 3 kali. Enggak lebih, secukupnya Imam Sibli. Kita mah belum bisa. Kalau bisa kita mah kontrakan nambah lagi, ya kan? Lebih banyak lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan nambah kontrakan, nambah harta, nambah infak dan sodakonya ke Masjid Al-Istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Boleh banyak harta, yang penting di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Imam Sibli begitu. Terus kemudian Imam Sibli tersebut mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidunyaka biqadri maqamika wa amal li akhiratika biqadri baqaika, dan beramallah kamu dengan akhirat, untuk akhiratmu, biqadri baqaika, ya, dengan ukuran keabadianmu, ya. Di dunia sama di akhirat, lamaan di mana kira-kira? Lamaan di dunia apa lamaan di akhirat? Di akhirat. Kalau lamaan di akhirat berarti yang harus kita kumpulin, ya, amalan akhirat. Sebab nanti lama lagi di akhiratnya. Dunia sebentar. Artinya akhirat ini harus lebih lagi, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal lillahi biqadri hajatika, dan beramal kepada untuk Allah Subhanahu wa taala seukuran hajat kamu. Ya, apa hajat kamu? Pengen kaya, hajat kamu pengen dapat rezeki, hajat kamu pengen anak soleh, maka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seukuran hajatmu. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah untuk neraka seukuran daripada, ya, kekuatan kesabaran kamu di neraka. Saya nggak bakal kuat ke neraka. Oh, seperti itu berarti kita harus terus beramal baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan atau intisari daripada ilmu itu, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dijalankan, mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan pernah melihat seseorang dari keanehannya, akan tetapi bagaimana ilmu mereka, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana keseharian mereka dengan mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mengabdi daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kembali pada Ustaz